Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai aplikasi Welcome E4 ya. Oke, jadi langkah pertama kita harus import gambar terlebih dahulu. Kita cari gambar yang akan kita desain ya. Jadi kebetulan ini saya screenshot, hasilnya seperti ini. Dan langkah pertama itu kita harus meresize gambar yang akan kita desain. Contohnya ini. Nah, ketika tidak ada garis atau penggarisnya ini, kita bisa klik di area ini show gridnya. Jadi supaya muncul grid kotak-kotak ya. Nah, setelah seperti ini, kalian bisa menghitung jumlah kotaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. Oke, nggak masalah. Kita bisa lanjut ke proses desain. Lalu untuk gridnya atau garis kotak-kotaknya kalian hilangkan saja biar tidak mengganggu. Dan untuk ini desainnya kalian bisa kunci menggunakan tombol K. Nah, supaya apa? Supaya saat kita proses desain itu tidak geser ya. Setelah ini kita lanjut ke bagian ini, memberikan tanda atau garis. Ini berfungsi untuk proses mirroring ya. Nantinya kita akan gambar separuh gambarnya saja, terutama di bagian outline-nya. Nah, kalau untuk pemberian garis ini usahakan di bagian tengah. Jadi kita pakai running dulu. Seperti ini, saya biasa ambil di bagian tengah atau tengah garis. Kenapa saya menggunakan running? Karena kalau kita menggunakan ini kolom C, itu nanti kalau di mirror hasilnya pasti menjadi complex turning. Nanti kita coba ya. Nah, ini setelah seperti ini usahakan sampai di garis bantu ya, atau garis dari atas ke bawah ini, garis tanda. Kita buat lagi untuk yang ini garis dalam. Nah, seperti ini, kita enter. Lalu kita tandai semua. Kita coba bagian atas dulu, nanti kita lanjut di bagian bawah. Kita mirror. Lalu pastikan di posisi ke garis bantu yang tadi. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik kiri lalu yes. Maka ini bisa menyatu ya. Dan silakan kalian ganti dengan satin. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lebih simpel ya. Lalu untuk bagian bawah, kalian lakukan seperti yang saya contohkan di atas tadi. Jadi ini menggunakan running. Nah, usahakan kalian zoom sampai mentok, lalu paskan di garis bantu. Ini juga kalian lakukan dengan cara yang tadi ya. Nah, ini saya contohkan kalau menggunakan kolom C. Jadi kalau kolom C nanti kalau ketika kita mirror, hasilnya itu menjadi complex turning ya. Makanya saya biasa menggunakan running. Nah, kita coba.
kita mirror, kita paskan ke tengah, lalu kita yes. Nah, seperti ini. Jadi dia kalau misalkan pakainya kolom C, itu pasti hasilnya akan jadi komplek turning kalau di mirror. Makanya saya sarankan untuk menggunakan running. Jadi kita harus mengganti dengan running seperti ini. Lalu kita mirror seperti yang tadi. Nah, seperti ini ya, baru kita ganti dengan satin. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya tetap satin ya, bukan kolom, bukan ini apa komplek turning ya. Oke, kita tinggal samakan aja dengan yang atas. Ini kolomnya ada berapa? Ada 1,40. Ini juga kalian ubah menjadi 1,40. Lalu kita lanjut di bagian GKM. Ini kebetulan fontnya hampir mirip standar tapi agak sedikit berbeda. Jadi lebih baik kita ini ya, melakukannya dengan manual, karena kalau kita cari fontnya nanti bakal agak lama ya, karena cuma 3 huruf, masa kita harus cari font yang sama. Kita bikin manual aja supaya lebih cepat. Kita tetap menggunakan komplek turning untuk yang bagian seperti ini. Khususnya untuk yang huruf M ya. Untuk huruf M kita bisa menggunakan mirroring juga ya, karena ini kan modelnya juga sama atau imbang. Jadi kita menggunakan tool mirroring aja supaya hasilnya lebih rata atau bagus. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal ngasih XVI, angka Romawi, nggak tahu saya angka Romawi ini entah angka berapa. XVI kita klik, lalu kita sesuaikan seperti ini. Nah, khususnya untuk Wilcom E4 itu pasti underline-nya aktif ya, makanya kalian sering mengecek atau usahakan underline tidak aktif untuk gambar-gambar kecil, kecuali gambarnya untuk tatami atau area lebar itu terserah, kalau menggunakan underline itu lebih bagus. Jadi untuk huruf kecil atau yang gambarnya kecil itu sepertinya tidak memerlukan underline, karena nanti malah agak mengganggu ya dan memakan banyak waktu. Kita lanjut bagian bawah. Ini nanti kita bisa mirror juga ya. Ini yang bagian tengah sengaja saya buat setengah karena nanti biar ikut ke mirror. Nah, seperti ini ya. Kita tandai 2 objek, lalu kita mirror. Nah, ketika hasil anyamannya seperti ini, kalian bisa mengubahnya dengan reset atau bisa menekan tombol H pada keyboard seperti ini. Angelnya kita nolkan. Udah jadi ya. Lalu kita tinggal resize. Ini tadi permintaan dari customer itu mintanya tinggi 7 cm, jadi kita resize 7 cm. Lalu untuk kerapian anyaman kita bisa mengeceknya ulang dan mengatur kembali.
Kalau untuk hasil M nya ini, misalkan kalian kurang cocok, kalian bisa cek atau bisa automatic knave. Ini kalian bisa coba dengan tool ini, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau di AutoKnife ini dia sebagian sebagian titik objek itu tidak bisa diubah atau udah permanen. Contohnya ini saya tandain atau saya kasih suatu titik bantu itu tidak bisa ya, karena ini sistemnya itu seperti kolom A. Jadi dia hasilnya kayak gini. Kalau pengen merubah, kalian bisa geser aja satu persatu dan tandai objek yang bisa ditandai. Nah, contohnya ini bagian 3 titik ini. Ini saya coba hapus dan kita kasih suatu titik lagi, itu masih bisa ya. Tapi kalau bagian sini dia nggak mau, karena sifatnya itu seperti ini, kolom A. Nah, dia tidak mau. Jadi ini untuk arah angel anyaman ya. Angel anyamannya seperti ini. Nah, untuk yang bagian sini, ini pun juga tidak bisa karena angelnya itu seperti ini. Jadi kalian harus tambahkan satu titik di sini, baru ini digeser. Nah, garis yang garis ini itu berarti angel ya, atau arah anyaman. Kalian misal geser ke bawah, dia akan anyamannya naik turun, atau misalkan geser ke samping, maka anyamannya akan ke samping, seperti itu. Jadi kalian pastikan mengatur angel yang baik. Untuk langkah selanjutnya kita bisa mengurutkan urutan benang supaya nanti hasilnya tidak terlalu berantakan saat proses. Untuk yang bagian ini, running ini, lebih baik menggunakan triple run supaya hasilnya lebih kelihatan, atau kalian bisa menggunakan satin dengan ketebalan 0,5 atau 0,6 ya. Kita menggunakan 0,6. Bagian luarnya kita modif menjadi misalkan 2 mili, atau kita bisa turunkan, kita menyesuaikan aja ya baiknya gimana. Karena kalau misalkan mengikuti foto yang tadi, itu pasti hasilnya akan kurang baik. Maaf ya, ini setelah saya cek ulang, ternyata ada suatu kesalahan, yaitu bagian outline-nya. Jadi untuk outline seperti ini itu tidak imbang ya, atau tidak balance. Karena tadi kita bikinnya manual, atau untuk jarak antara outline luar dengan outline dalam itu tidak menggunakan otomatis. Makanya jarak antara ini yang bawah samping dengan yang atas ini tidak imbang. Nah, bagaimana cara supaya hasilnya itu lebih imbang atau lebih bagus? Caranya mudah ya sebenarnya ya. Kita menggunakan bantuan complex fill. Lalu untuk garis tengahnya, garis bantu kita kasih lagi di sini. Setelah itu kita bisa gambar dengan complex fill lagi ya. Gambar dengan complex fill seperti ini. Kita ambil di area garis lurusnya aja ya. Jadi untuk lebihannya ini tidak perlu buat patokan. Kita gambar ulang. Untuk area sini itu kita cukup mengkira-kira saja ya, karena garisnya putus. Jadi kita harus bagaimana supaya terlihat ketemu gitu ya. Kita mirror lagi, kita yes,
Lalu kita buat satin. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita bisa mengatur ketebalannya seperti tadi, misalkan 2 mili atau 195. Untuk yang bagian dalam kita bisa menggunakan tool outline dan offset. Nah, nanti kita sesuaikan aja. Kita coba menggunakan negatif 2. Lalu untuk ini kita bikin satin kolom C. Nah, seperti ini ya. Ini masih kurang, jadi kita tambahkan lagi 2 lagi. Nah, ini kita tandai yang bagian ini hijau lagi, ini dihapus saja. Bagian hijau ini tadi kita tambahkan jadi negatif 3,5 misalkan. Kita oke. Hasilnya cukup lumayan presisi. Setelah kalian membuat 2 outline tersebut, kita potong ya. Kita potong sesuai dengan desain yang awal tadi. Jadi ini kan di sini ada potongannya ya. Harusnya kan cuma seperti ini. Lalu kita motongnya sesuai dengan yang logo tadi. Kita ganti warna dulu, coba ganti warna merah supaya lebih terlihat. Kita potong. Ini kelihatan sedikit ya. Jadi kita mulai dari sini. Lalu enter. Setelah itu kalian bisa hapus potongan yang tidak digunakan. Untuk yang warna hijau juga tidak perlu. Jadi kita hapus, kita tarik ke atas. Nanti kita sesuaikan lagi untuk urutannya. Blok seluruh objek. Ganti warna putih ya harusnya ya. Soalnya desainnya nanti warna putih. Dan untuk backgroundnya kita ganti aja dengan warna ini. Untuk urutan benang cukup mudah ya. Kita tergantung mau mulai dari mana. Misal contoh itu kita mau mulai dari atas dulu. Jadi usahakan dari atas ke bawah. Nanti cari titik terdekat ya. Cari titik terdekat. Ini setelah garis yang atas lalu ke bawah, kita lanjut ke G, terus K. Kita tandai K nya ini. Dari sini kita tarik ke atas, lalu M, lalu untuk yang bawah ini lebih baik kita branching ya, antara ini objek 1, 2, 3 1, 2, 3 sama ini. Nah, ini lebih baik kita branching, jadi kita tandai gini aja. Dan satinnya ini. Nah, ini kita tandai. Lalu kita tekan tombol I pada keyboard ya. Tekan I, lalu tentukan titik start dan titik end. Terserah mau ditaruh di mana. Yang penting kuncinya itu titik N-nya jangan sampai di area sini antara 3 objek ini, karena itu nanti mempengaruhi dari hasil jahitan. Nah, kami contohkan misalkan ditaruh di area 3 objek ini, dia itu anyamannya seperti ini ya. Jadi ini anyaman terakhir, jadi dia itu di luar atau di atas dari garis outline. Maka usahakan taruh di outline-nya. Nah, sehingga dia itu seakan-akan 3 objek ini di bawah daripada outline.
Lalu kita lanjut, kita naikkan dulu ke bawahnya M ya. M-nya kan di sini. Nah, jadi taruh di bawah M dan lanjut ke outline. Ini ada dua objek yang tidak terpakai, kita hapus saja. Setelah outline yang luar, baru kita masuk ke bagian XVI. Jadi setelah berurutan seperti ini, kalian blok semua, lalu klik kiri pada mouse, klik kiri tahan ya, tarik, terserah, yang penting ini dikocok gini aja ya, lalu lepaskan. Nah, maka otomatis benang yang awalnya berantakan dia menjadi berurutan. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk proses cara desainnya. Semoga video ini bermanfaat. Ikuti terus channel kami supaya channel ini lebih berkembang ya, dan membagikan informasi selanjutnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.